Shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, keluarga besar Simbolon, keluarga besar Simpetan, GKI Bintaro, GKI Indonesia Bintaro akan melaksanakan ibadah penghiburan yang dipimpin oleh Pak Pendeta ini. Sebelum kita memulai, kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam surga, kami ucap syukur kepada Tuhan atas berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada Tuhan. Bahwa pada hari Tuhan, keluarga besar Simbolon dan Selatan telah berduka Tuhan. Tuhan telah panggil Bapak Saud Simbolon, Opu Jordi Simbolon. Tuhan telah melamar Tuhan, kami akan melaksanakan ibadah kebaktian Tuhan. Tuhan, pimpin Tuhan kami Tuhan. Dan kebaktian ini akan dipimpin langsung oleh Pak Pendeta. Berkati beliau Tuhan, agar bisa berjalan dengan baik Tuhan. Apabila Tuhan ada yang mengganggu acara kebaktian Tuhan, jangan Tuhan jauhkan dari Tuhan. Tuhan berkati semua Tuhan yang melaksanakan Zoom ini Tuhan. Dan berkati semua juga peralatan-peralatan yang akan kami laksanakan dan kami gunakan Tuhan sehingga berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami mohon dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan Yesus kami. Amin. Kita bernyanyi hidup penghiburan, saya mau untuk Yesus. Kita bernyanyi lagi dari hidup penghiburan masih mendekat Tuhan.
kami bersatu hati bersama dengan keluarga saat ini. Saya bersungguh-sungguh ingin mendengar firman agar kami semakin tabah. Ketika kami tabah, maka rasa kehilangan tidak membuat kami larut dalam duka cita. Ketika kami bisa beranjak dari duka cita, kami bagi berjalan dalam pengharapan. Saat kami berjalan dalam pengharapan, kami akan dipulihkan sehingga kami sanggup berserah dengan kematian yang dialami oleh kekasih hati kami, Bapak Saud Simbolo. Secara khusus keluarga teristimewa Ibu Amentina, Tuhan nyatakan firman-Mu agar tercurah penghiburan surga, tercurah penghiburan yang nyata bagi seluruh anggota keluarga. Beritakanlah dan kami bersyukur mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara dan khususnya keluarga yang sedang berduka cita, firman Tuhan di dalam Khotbah pasal 3 ayat 1 dan ayat 11 akan menjadi sumber penghiburan bagi kita sekalian. Khotbah pasal 3 ayat 1 dan 11 dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Dan ayat 11 dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi mereka tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Amin. Demikianlah firman Tuhan, dan kiranya menjadi sumber penghiburan bagi kita yang berduka. Saudara, satu pertanyaan umum yang sering kita dengar adalah kapan waktu yang tepat untuk meninggal. Kemudian kita bertanya demikian, adakah standar waktu yang tepat untuk mati? Lalu kita secara budaya membuat standar-standar itu. Ya, setelah punya rumah lah, ya setelah 70 tahun lah, ya setelah dalam budaya Batak sudah menikah semua, punya cucu laki-laki, tahun matua. Dan kita membuat standar-standar itu. Kembali kita ditanya, kapan waktu yang tepat untuk mati? Sebetulnya tidak ada. Kalau saudara saya tanya, adakah teman SD saudara yang meninggal? Ada. Teman SMP? Ada. Teman SMA? Ada. Apakah dari keluarga saudara sudah ada yang meninggal? Ya. Artinya tidak pernah ada waktu yang tepat untuk meninggal.
Dan kita selalu ingin tidak segera mengalami itu. Dan kita juga kadang bertanya ini, kenapa sekarang ya? Kenapa dia ya? Dan lain sebagainya. Kita berada dalam sebuah misteri ketika kematian itu terjadi. Dan sekali lagi, firman Tuhan dengan jelas mengatakan, berdoalah dan berjaga-jagalah, karena kematian itu, akhir zaman itu, kiamat itu, kalau kita sebut kiamat kecil, akan datang seperti pencuri. Dan itu bisa kapan saja. Nah, begitu Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kali ibadat kematian semacam ini, bagi kita diajak untuk merenungkan satu hal yang sangat mendasar, yaitu kematian kita masing-masing. Kita diajak untuk mewaspadainya, mempersiapkannya. Dan kita mengenal istilah memento mori. Ingatlah hari kematian. Setelah Pak Saul, siapa? Kapan? Dalam minggu ini? Dalam bulan ini? Dalam tahun ini? Dan seterusnya. Kita diajak untuk berjaga-jaga. Bapak Ibu Saudara sekalian, terkadang dalam misteri kematian itu yang membuat kita merasakan sungguh bersedih, sungguh berduka, karena ada satu hal, dua hal, tiga hal yang menurut kita belum tuntas, belum selesai. Entah konflik, entah selisih paham, entah utang piutang, entah apa saja. Termasuk diantaranya adalah harapan-harapan yang belum tercapai. Dan itu yang membuat kita menjadi makin bersedih. Misalkan sebuah janji, kalau di keluarga istri saya, keluarga menjanjikan amat untuk ke Bali. Aku nanti ke Bali ya, tapi ternyata sebelum waktunya ibu istri saya sudah meninggal. Dan itu membuat keluarga jadi bersedih. Kenapa ya? Mau ngajak ke Bali aja. Padahal cuma ke Bali. Tapi ya, itulah yang terjadi sebenarnya. Itu yang membuat kita jadi, kalau orang Jawa bilang ngenes gitu ya. Cuma selangkah 1 jam penerbangan gitu. Kenapa ditunda dan terus. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan menetapkan waktunya dan itu bisa kapan saja. Itu bisa kapan saja. Nah, seringkali yang menjadi persoalan adalah waktu kita bukan waktunya Tuhan. Itu keberatan kita dari sana. Waktu kita bukan waktunya Tuhan. Dan memang di dalam Alkitab, waktu dalam terminologi, dalam pemahaman, dalam konteks Tuhan dibedakan dengan konteks manusia. Penyebutannya pun dibedakan. Saudara pasti pernah mendengar istilah kairos dan kronos. Kronos kemudian menjadi kronologi, artinya runut. Waktu manusia itu runut.
urut, sistematis. Karena memang manusia berjalan dalam urutan waktu. Tadi 1, 2, 2, 3, 3, 4 gitu. Dan kita dalam siklus itu, dalam putaran itu. Kemudian dalam filosofi waktu disebutkan demikian. Manusia itu dalam kepastian waktu ini. Nah, berbeda dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingin memakai istilah Tuhan dalam ketidakpastian, tapi mungkin istilah yang kurang tepat. Tapi dalam kairos, waktu Tuhan adalah waktu yang tidak kita paham, dan itu menjadikannya waktu Tuhan itu misteri. Habis 1, 6. Habis 6, 90. Habis 90, 1000. Itu waktu Tuhan. Dan di dalam waktu Tuhan juga saudara, sesuatu yang kita anggap rumit bagi Tuhan begitu sederhana. Atau sebaliknya, ketika kita meremehkan sesuatu, tapi ternyata rumit. Mengapa demikian, saudara? Karena memang Tuhan dengan segala kuasanya tidak dalam jangkauan kita. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, ada janji yang Tuhan katakan. Nah, ini yang membuat kita akan berlega hati ketika kita mau menerima waktu Tuhan yang tidak bisa kita atur itu. Sudah perhatikan ayat 11 bacaan kita. Dikatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, itulah waktu Tuhan, susah. Yang misteri buat kita. Dia yang memberi sebuah catatan bahwa indah pada waktu ini. Bahwa itu bukan perkara mudah juga untuk dimengerti. Sehingga di dalam ayat 11 itu juga diingatkan untuk kita, tetapi manusia tidak dapat menyelami kita memahami, mengerti pekerjaan yang dilakukan Tuhan dari awal sampai akhir. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam situasi berduka, ketika kita bertemu, mendapati keluarga yang begitu bersedih, begitu kalut, merasakan kehilangan yang begitu mendalam, satu hal yang bisa kita ungkapkan sebagai empati adalah maklum. Sangat memaklumi, kita semua harus memaklumi rasa kehilangan itu. Karena seperti Tuhan katakan, kita tidak mudah mengerti. Kita tidak mudah mengerti. Jadi ketika sekali lagi ada keluarga yang merasakan kehilangan begitu dalam, kita mesti memaklumi. Karena pada saatnya keluarga ini baru akan mengerti apa maksud Tuhan bahwa membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bapak-Ibu Saudara sekalian, inilah yang membuat kematian di dalam kekristenan adalah kematian yang penuh arti. Inilah perpisahan orang beriman. Sedih sama, sedih. Kehilangan, iya, kita kehilangan.
tapi kita akan segera mengerti bahwa kematian ini pun cara Tuhan mengasihi umat. Cara Tuhan mengasihi. Cepat atau lambat keluarga akan mengerti inilah yang terbaik. Inilah yang terbaik. Saudara, keluarga sudah mengupayakan segala cara pengobatan untuk dilakukan. Itu bentuk pengharapan, tanggung jawab, dan cinta kasih Tuhan. Sudah yang terbaik. Sudah mengusahakan yang terbaik. Namun ketika Tuhan berkehendak lain, saat inilah keluarga akan menyerahkan keputusan Tuhan itu dalam pengakuan bahwa waktu yang terbaik adalah milik Tuhan. Bu Ametina akan memahami itu, anak-anak akan memahami itu, keluarga akan memahami. Pasti baik adanya. Pasti baik adanya. Karena itu yang Tuhan janjikan kepada kita. Nah, ketika kita bisa memahami apa yang baik yang Tuhan maksudkan, perlahan kita akan dipulihkan. Kita akan dipulihkan, kita akan hidup dalam pengharapan dan tidak hanya tabah, tapi pada saatnya kelak keluarga akan bersyukur kematian yang boleh terjadi. Mana yang kehendak Tuhan? Ini yang ini jalan. Dan janji Tuhan tidak pernah diingkari. Keluarga akan menemukan hal yang terbaik yang Tuhan nyatakan. Saya akan bacakan sekali lagi firman-Nya. 43 ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktu. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Keluarga, temukan kehendak Tuhan lewat duka cita ini, maka saudara akan menemukan sukacita di dalam Tuhan. Amin. Kita bersama. Kita berdoa. Tuhan, tidak sejenak pun kami mampu, tidak sedetik pun, bahkan sepersekian detik pun kami mampu menunda kehendak-Mu. Jika itu harus terjadi, maka terjadi. Dan kami hanya bisa meratapinya. Meratapinya karena kami tidak menginginkan ini terjadi, tidak mengharapkannya ini terjadi. Namun saat kami semakin mengerti kehendak-Mu, maka kami menerima keputusan. Saat kami memahami siapa diri kami dalam putaran waktu-Mu, maka kami memahami bahwa kematian ini pun cara-Mu mengasihi kami.
walau bukan perkara mudah, maka kami memohon beri kami waktu untuk memahami ini semua, dan izinkan kami merangkap, kami berduka, kami bersedih karena kami kehilangan Tuhan. Kalau kami sangat mengerti bahwa kematian di dalam Tuhan adalah perpisahan yang terjadi sekaligus perjumpaan yang terlaksana. Berpisah dengan kami dan Pak Saul berjumpa dengan engkau, bersamamu dalam kerajaan surga. Itu yang kami yakin, bersamamu dalam kerajaan surga. Hiburkan kami Tuhan dengan kuat kuasa-Mu, sehingga kami tabah menerima kedukaan. Esok kami akan melaksanakan ibadah peti dan pemakaman. Pimpin kami semua, cuaca, keadaan, keluarga, sehingga kami boleh melakukannya sebagai bukti cinta kasih kami kepada Hamba-Mu. Ini doa kami, ratapan kami dalam satu nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Pada kami berdoa. Amin. Apakah keluarga ingin mengungkapkan perasaan saudaranya? Baik, kita akan akhiri ibadah penghiburan kita dan kita akan menyanyikan sebuah nyanyian yang memiliki pesan sangat penting untuk kita sekalian tentang sorga, tempat di mana orang-orang yang dikasihi Tuhan berakhir setelah kematian dalam rumah Bapa.
Tuhan, ibadah penghiburan ini akan semakin nyata ketika Roh Kudus-Mu yang ada di dalam hati kami menyala dan menghangatkan batin kami, sehingga kami tidak perlu merasa membeku dalam sedih, dalam duka. Tapi Roh Kudus menghangatkan batin kami, sehingga kami tetap merasakan nyaman kalau kami berduka. Kami tetap merasakan Engkau mendekat kami, memeluk kami. Kami tetap merasakan bahwa lengan-Mu yang kuat menopang kami, pundak-Mu yang perkasa menjadi tempat kami bersandar, sehingga kami tidak pernah merasakan sendiri. Engkau selalu beserta dengan kami, bersama dengan kami. Tuhan, terima kasih untuk kerabat, keluarga besar, jemaat dan saudara-saudara yang terus berdatangan mendampingi keluarga, bersama berduka dengan keluarga, sehingga kami bisa merasakan kehangatan cinta kasih di antara kami. Dan terlebih dari itu, Tuhan, Roh Kudus mula yang menjadikan kami tetap kuat, tabah, dan bersabar. Maka Tuhan terus curahkan berkat-Mu pada kami. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Sang Maha Pencipta, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kehidupan saudara-saudara sekalian dari kini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai dan saya mengundang perwakilan dari keluarga untuk menyampaikan kata sambutan. Silakan. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama saya dari keluarga besar Bapak Saul Sumbolon ingin mengucapkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas support, atas doa, atas semua perhatian yang diberikan kepada Bapak dan kepada keluarga kami, baik di gereja, baik di Pasal Tahun dan Bapak Ibu dan juga saudara-saudari kami semua. Sekali lagi terima kasih banyak. Bapak sudah sembuh, Bapak sudah tidak sakit lagi, dan yang paling penting dia berjuang sebagaimana layaknya seorang ayah yang sangat mengasihi keluarganya. Dia sudah berjuang dan dia sudah mengakhiri pertandingan dengan sangat baik dalam nama Tuhan Yesus tentu. Tidak lupa juga kami dari pihak keluarga memohon kepada Bapak Ibu, saudara-saudari mungkin pada saat masih adanya Bapak ada satu dua patah kata yang tidak sengaja terlontarkan atau satu dua sikap yang kurang berkenan untuk dimaafkan, agar Bapak kami ini berjalan dengan Tuhan Yesus penuh sukacita di surga di Tuhan Yesus. Kepada Bapak kita saya mengucapkan terima kasih. Majelis di GKI Bintaro kami mengucapkan terima kasih. Kami sudah diperkenankan untuk memakai gedung gereja sebagai tempat disemayamkan untuk terakhir kalinya Bapak kami. Jadi sekali lagi untuk semua dukungan, untuk semua support, untuk semua kasih sayang dan cinta kasih kepada keluarga kami,
kami mengucapkan terima kasih dan sebesar-besarnya. Itu saja. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, pengumuman untuk besok, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kami merencanakan untuk kebaktian dan mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk kebaktian untuk peti Bapak kami di jam 1 siang. Seperti itu. Untuk waktu pemberangkatan ke pemakaman setelah kebaktian untuk peti selesai mungkin jam 1:30 ya, yang akan dilakukan di Tanah Kusir. Itu. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati. Keluarga silahkan join di Zoom. Pasti ada jemaat yang ingin menyampaikan pesan ke Ina. Ini salah satu HP biar bisa berinteraksi dengan Ina. Saudara, ibadah kita selesai, tapi link Zoom akan tetap aktif agar keluarga bisa berinteraksi dengan jemaat yang ada di link Zoom. Selamat malam, Tuhan berkati. Silakan kalau ada acara lain yang akan dilaksanakan, dan terutama mengingatkan besok tutup peti jam 1 siang. Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya mengucapkan turut berbelasungkawa atas berpulangnya saudara kami, sobat kami, Bapak kami yang tercinta, Bapak Saud Simbolon. Kami mewakili majelis jemaat turut prihatin atas berpulangnya beliau karena sungguh mendadak sekali, dan kiranya kepada seluruh keluarga Ibu Amentina beserta putra-putrinya kiranya terlalu diberikan ketabahan, kekuatan iman, dan penghiburan setelah berpulangnya Bapak Saud Simbolon ini. Kami mengenal Bapak Saud Simbolon ini sebelum kami mengenal DKI Bintaro ini. Kami masih tinggal di rumah sakit Suyoto itu. Beliau sudah main ke rumah saya dan sering kita sparring partner satu, dan selebihnya saya diajak Pak Saud Simbolon ikut grup paduan suara Shalom wilayah 1. Dan setelah itu saya bisa bergabung ke DKI Bintaro. Bahkan sekarang saya menjadi majelis jemaat di sini, dan kami sudah 2 periode menjadi ketua majelis di sini. Tanpa melalui Pak Almarhum Saud Simbolon, kami tidak mengenal DKI Bintaro. Dan beliau adalah orang yang punya prinsip sangat kuat menurut saya, dan pendiriannya sangat kuat. Sering selama kami sparring partner berbincang-bincang terkait dengan pengabdian pelayanan beliau di DKI Bintaro ini.
dan waktu itu saya masih menjadi anggota di GKI Gereja Kristen Okomene di KPU Halim Perdana Kusuma di sana. Memang karena kami hidup di lingkungan militer dan memang mungkin Pak Saud Simbolon juga agak kaget dengan sikap saya yang lebih keras dari beliau. Dan saya pernah bilang sama beliau, ini cerita sedikit, Pak Bolon, saya mau catur sama Pak Bolon tapi nggak boleh ngerokok. Nah, Pak Bolon itu menangnya kalau ngerokok. Nah, jadi ketika saya tantang nggak mau ngerokok, kalah terus. Oh, ini kelemahannya tidak boleh ngerokok nih Pak Bolon. Nah, sampai kita punya grup catur di GKI Bintaro ini. Ya, karena jasa-jasanya beliau ini untuk mendirikan grup catur itu, bahkan kita pernah mengikuti turnamen-turnamen antar gereja. Ya Bapak Ibu, ini sekilas kenangan kami dengan Pak Bolon. Ini kedekatan saya dengan beliau itu, saya kalau manggil beliau itu suka-suka saya gitu. Ya Opung, ya Pak Bolon, ya macam-macam lah gitu. Tapi nggak usah saya sebutkan di sini karena kedekatan saya dengan beliau. Kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir, kami juga mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk hadir menyaksikan kesempatan terakhir. Dan apabila ada waktu, mohon nanti bisa mengantarkan almarhum ke tempat peristirahatan yang terakhir. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan, dan acara selanjutnya monggo kita dipimpin untuk bagian seperti ini. Terima kasih. Shalom. Saudara, kita akan berdoa sebelum kita memberangkatkan almarhum kekasih kita Bapak Saud Simbolon ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Kita satu di dalam doa. Dikarenakan di masa pandemi ini Tuhan, kami harus melaksanakan ibadah yang sedemikian singkat agar kami bisa saling menjaga jarak, karena kami menghargai kehidupan, karena kami lemah. Untuk itu kami dipaksa untuk melewati upacara peribadahan dalam suasana yang berbeda. Untuk itu kami berharap dalam kebersamaan yang singkat ini kami tetap mampu merasakan hadirat-Mu teristimewa bagi keluarga. Karena kebersamaan dengan Engkau begitu penting saat ini Tuhan. Karena kami memahami, kami mengimani Engkau yang mengambil kekasih hati kami, sehingga kami harus berpisah. Dan untuk mengatakan terima kasih Tuhan, Kau sudah mengambilnya, bukanlah ucapan yang mudah dari keluarga. Untuk menerima kehendak-Mu, untuk mengiyakan bahwa Engkau lebih mengasihi dari kami, bukan hal yang mudah.
Namun kami akhirnya mengerti bahwa kehendak-Mu lah yang terbaik bagi kami. Seperti firman Tuhan yang kami baca hari ini tentang gembala yang baik. Di dalam ayat yang ke-6 kami diingatkan bahwa pada akhirnya kami akan berdiam sepanjang masa di dalam bait-Mu. Dunia tempat kami meninggal, sorga tempat kami tinggal. Dengan pemahaman iman ini, keluarga sekarang memahami bahwa ketika engkau yang mengambilnya, maka tidak ada sikap lain kecuali berserah dan menerimanya dalam tabah. Karena kami yakin hanya di sorgalah kekasih hati kami Bapak Saud Simbolon berada dalam damai sejahtera, dalam keadaan baik, tidak ada penderitaan lagi, tidak ada kesusahan lagi. Bersamamu di sorga, itulah yang terbaik bagi setiap orang percaya. Dan pada saat itulah Ibu Amentina dan seluruh keluarganya akan bersyukur atas apa yang mereka alami. Ini penghormatan kami hampir di penghujungnya. Kami akan membawa Bapak Saud Simbolon ke haribaan Ibu Pertiwi, dan dalam dekapan kehangatan bumi akan dibaringkan jenazahnya dalam keabadian, beristirahat dalam tenang, dan rohnya bersukacita bersamamu. Keluarga Handai Tolan, kerabat sudah datang. Luar biasa yang kami rasakan. Dari berbagai penjuru tempat datang dan memberi penghormatan. Lewat acara adat, kegiatan adat, dan keluarga-keluarga mengungkapkan duka cita, mengungkapkan bela sungkawa, dan kisah-kisah indah bersama almarhum. Dan kami sekarang akan menghantarkannya. Kiranya perjalanan kami tidak kurang suatu apapun sampai di TPU Tanah Kusir. Kami akan mengadakan ibadah pemakaman, dan tetap Tuhan iringi kami. Ini doa mengakhiri ibadah tutup peti pada siang hari ini. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, ibadah kita sudah selesai. Sudah beres, baik. Jika demikian, keluarga bisa menuju ke mobil masing-masing yang akan dipakai. Dalam tradisi GKI, seorang mantan penatua akan dihantarkan rekan-rekan penatuanya untuk masuk ke mobil jenazah. Keluarga silahkan menempatkan diri di mobil yang ada, dan kami akan memberangkatkan Pak Saud Simbolon. Mari para penatua yang hadir boleh mendampingi Pak Saud Simbolon di sini. Ya. Feedback.
tanya link, jemaat pada tanya link. Nggak ada, katanya rekaman. Rekaman ya. Iya, semua nanya. Rekaman aja. Kok nggak ada linknya katanya? Rekaman. Hah? Rekaman? Nggak pakai Zoom. Pak misi. Oh iya, sering sering. Tutupnya iya ya. Gimana? Jalan dulu kan. Mana mamanya? Yang nepos seperti mobilnya metrik. Udah ada ampun, selamat jalan ampun. Selamat jalan. Fotonya apa?
tempat ini, tempat peristirahatan terakhir kekasih hati kita almarhum Bapak Saud Kamonangan Simbolo. Dan kita akan awali dengan berdoa. Kami telah mempersiapkan upacara pemakaman yang terbaik sebagai bentuk dan wujud nyata penghormatan dan cinta kasih kami kepada Pak Saud Simbolon yang selama ini berpuluh tahun bersama-sama dengan kami dan kini meninggalkan kami sekalian untuk bersamamu. Ketika kami berpisah, di saat itu terjadi perjumpaan. Pak Simbolon berjumpa denganmu, Sang Halik, pencipta langit dan bumi, tempat terindah, ternyaman bagi siapapun. Ketika kami sangat menyadari hal itu, maka kami dipenuhi kelegaan. Sedih kami berangsur surut, duka kami berangsur sirna, dan diganti dengan ungkapan syukur. Sebab rancanganmu indah bagi kami, sehingga kami pada saatnya nanti mengerti bahwa ini semua adalah kebaikan. Pemakaman siap kami laksanakan, dan Tuhan terus dampingi serta hiburkan kami. Ini doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Petugas akan menurunkan peti jenazah dan kita iringi dengan sebuah nyanyian penghiburan Selamat di Tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teguh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat, olehku terdengar. Dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Yesus perlindunganku, selamat bagiku. Padanya ku percaya, Yesus tetap teguh. Dia bertambah hati, ku menantikannya. Sampai harinya tiba, namanya selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Karena Allah yang Maha Kuasa dalam kasih dan kemurahan-Nya telah berkenan memanggil almarhum kekasih kita
Maka sekarang kita akan memakamkan jenazahnya dengan harapan yang pasti akan kebangkitan dalam kehidupan yang kekal melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Iman percaya kita menyatakan bagi semua orang yang meninggal dalam Tuhan ada pengharapan yang teguh berdasarkan janjinya di dalam surat Kolose 3 ayat yang keempat. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Maka berbahagialah mereka yang meninggal dalam Tuhan, sebab mereka boleh beristirahat dari jerih lelahnya. Dan yang dari debu tanah kembali menjadi debu tanah, roh serta jiwa kembali kepada Sang Halik Maha Pencipta. Pegang-pegangnya aja deh. Arlo. Banyak pengembang kita banyak. Silakan. Satu-satu aja baru dikondisikan dengan tempatnya. Sama Pak. Hati-hati dengan lantai. Hati-hati. Om Jim. Samadi, Pak. Samadi geser dikit. Ini kamera.
Wan Oswan, ini ngomongin dulu. Nanti kalau sudah ditutup, tabur bunga lagi. Gondrong. Apakah sudah semua? Sisakan bunga untuk nanti di atas pusara. Sudah, baik. Petugas silakan menutup peti jenazah dan kita akan iringi dengan mengangkat nyanyian penghiburan "Tak Dapat Maju Sendiri". Melewati lembah air mata jalan ku gelap dan ngeri, Tuhan pimpinanku dambakan. Ku tak dapat maju sendiri, ku tiada perjalanan Tuhan, Engkaulah yang mengerti. Terangmu adalah ketakutan, ku tak dapat maju sendiri, tiada sobat lainnya membantu. Ku sangat lemah dan letih, Tuhan berjalanlah di dekatku, ku tak dapat maju sendiri, tiada tahu jalannya Tuhan, Engkaulah yang mengerti. Terangmu adalah ketakutan, ku tak dapat maju sendiri.
Saudara, kita sudah di penghujung ibadah pemakaman dan kini kita akan menerima pengutusan serta berkat dari Tuhan. Saudara, pergilah dan lanjutkanlah kehidupanmu sambil ingatlah akan kematian kita masing-masing. Firman-Nya berkata, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya menaungimu
dan dengan kelembutan tangannya memegang kehidupanmu. Maka majulah dalam terang kasih-Nya. Amin. Hosiana. Amin. Acara ibadah sudah selesai, dan sambil mendengarkan kata sambutan dari keluarga, silakan yang akan mewakili. Keluarga mau sambutan kita kalau tutup ini biar gambar sini dapat, jangan dari buntut. Langsung foto mana? Ini. Iya. Situ aja Mas. Terima kasih teman. Kemarin pemakaman nggak kayak gini kan, macam-macam. Nggak kayak gini gitu. Mungkin karena ada dua maju, jadi ini jalan nggak boleh. Terima kasih buat Bapak Pendeta dan segenap jajarannya turut dalam acara meninggalnya Bapak kami ini sehingga pengantaran terakhir mau berjalan lancar. Semoga gereja GKI Tuhan berkati dan bertambah-tambah jemaatnya. Semua acara berjalan dengan lancar. Kiranya di dalam gereja Bapak kami dikasih tempat peristirahatan sementara. Terima kasih buat semua jemaat GKI yang ada di Jepang. Semua keluarga yang ikut mengantarkan jenazah yang tua kita ini, kami ucapkan terima kasih. Dan walaupun nanti kita pulang semua ke tempat kita masing-masing, Tuhan aman berkati. Jadi, mohon dihamu orang ulah-ulah nagar pulang nami, melihat dihamu, ada tamu menaruh Bapak Namion, Bapak Rekord, tempat karena nabar puli. Jadi namudah kena pemamang, datang minang sudah, nama orang miroa, awal di tingkon, dekat nama dengan kamu, banyak doa keluarga. Tuhan Yesus yang berkati. Keluarga silakan menabur bunga. Mari silakan. Ada foto-foto apa nabur? Silakan. Di mana naburnya? Gitu. Kita campur dua orang aja nih. Besar lagi. Ini nggak kuat tahannya. Besar lagi. Itu punya sebesar di sini. Nggak mungkin begini. Siapa bawa itu pulang? Oh. Hah? Boleh? Masih jalan ditarik lagi. Nah,
Oh, sini lah, Bang. Udah habis semua, Bung. Udah habis semua. Habis. Keluarga masuk, Le. Yang terasa keluarga masuk. Marianti. Foto keluarga. Pak. Tar dulu. Bentar dulu. Enggak ini ya, enggak apa? Online. Enggak, Pak. Enggak live streaming. Rekaman. Tapi ini kan ya?